Puji Tuhan. Panggilannya apa nih? Uh, Anita atau Handayani? Biasa dipanggil waktu kecil dipanggil Nini, setelah besar dipanggil Nita. Oh ya, baik Ibu Nita ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih ya. Ada juga dari Padang namanya Yusnita Tanjung. Ibu Yusnita mungkin Ibu kenal juga ya. Bagaimana banyak sekali ya orang-orang Padang yang kental dengan nuansa-nuansa keagamaan, bahkan terbilang orang-orang yang fanatik. Tapi seperti yang saya bilang, Tuhan Yesus adalah kuasa di atas segalanya. Kalau dia berkehendak, kalau dia menyatakan kuasanya, maka tidak ada orang yang bisa melampaui atau melewati kehendak dan kebesarannya. Ya, orang-orang yang dilawat Tuhan itu pasti akan bertobat, meninggalkan kehidupan lamanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada malam hari ini Ibu bisa ceritakan kesaksian kepada kami semua supaya itu bisa memberkati, dimulai dari latar belakang dulu. Silakan Ibu Anita. Terima kasih Pak Pastor Yusuf Manugulu. Shalom buat pemirsa yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Anita Handayani. Latar belakang saya dari keluarga Minangkabau, dari suku Guci, ibu saya, dan suku Sikumbang, bapak saya. Saya anak kedua dari ibu saya. Saya sekolah SD itu dulu di kampung di Sumatera Barat, di daerah Pasir 4 Angkat Canduang, dekat Bukit Tinggi, dekat sekolah Diniah, di mana rumah kami itu, rumah kakek saya itu, rumah kakek itu dekat surau, 2 surau namanya Surau Usang dan Surau Kunyang. Saya adalah cucu kedua dari Buya Malik Ahmad. Buya Malik Ahmad itu adalah penyebar agama Islam sampai ke Brunei, sampai ke Singapura, dan dia juga pernah menjadi salah satu pimpinan Muhammadiyah. Saya tinggal dulu waktu kecil di komplek IAIN Syarif Hidayatullah. Saya tinggal sama mama karena mama dan papa sudah bercerai pada saat saya masih kecil. Masih disusui oleh mama, saya sudah tidak punya bapak dan ibu utuh lagi. Mama menikah lagi, saya punya saudara 4 orang dari mama dan dari papa 2 orang. Nah, kenapa saya SD saya di SMP Islam Al-Azhar yang ada di Blok M, yang ada di Sisingamangaraja, dekat Al-Azhar itu, dekat Masjid Al-Azhar. Sementara SMA saya di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yang sekarang berada di Jalan Kapas. Lalu saya kuliah di Institut Pertanian Bogor, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Pada waktu kecil, saya ingat-ingat tuh kecil itu udah umur 7 tahun ya, udah umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun saya tidak begitu ingat. Nah, umur 7 tahun itu saya dibawa mamah ke kampung untuk disekolahkan di kampung agar saya bisa belajar ngaji. Karena juga mama saya ingin menikah kembali, makanya saya dipisah dulu. Nah, pada saat saya latar belakangnya sudah selesai ya. Ini saya sekarang akan membahas tentang latar belakang, pertama, kedua, peralihan menjadi Kristen, ketiga, titik balik, 4, tantangan setelah terima Tuhan Yesus, kelima adalah mujizat-mujizat yang saya temui. Nah, latar belakang saya itu, saya jadi latar belakang dari Muslim, dan saya 2 kali jadi murtadin tahun 2001, 1 Januari, dan tahun 2019, 28 Agustus, saya murtadin masuk Kristen. Sementara saya Islamnya itu dari lahir,
Dan pada tanggal 28 Juli 2019 saya Islam kembali, itu selama sebulan kurang lebih, tapi saya melakukan ibadah itu hanya kira-kira 2 minggu, habis itu udah nggak melakukan lagi. Itu latar belakang saya. Nah, kenapa saya kok awal-awal tertarik kepada Kristen gitu. Awal-awal itu kenapa gitu kan. Pada waktu itu kan saya sekolah di kampung. Nah, di kampung itu terbiasa toanya masjid itu, mengarah ke luar. Jadi kita kedengaran apa yang disampaikan oleh ustadz yang ada di masjid, terutama pada sholat Jumat dan subuh-subuh ya, sholat subuh itu yang disampaikan kita dengar. Antara lain itu diucapkan bahwa Kristen itu adalah kafir, Kristen itu mentuhankan manusia, tidak ada tuh Tuhan punya anak gitu kan, nggak ada gitu. Oh gitu ya, saya bilang gitu kan. Nah, pada waktu itu nggak sengaja saya menemukan buku harian papa saya. Jadi ada buku harian di kampung itu dan foto-foto pernikahan mama papa ya, dan bunga-bunga. Ternyata bunga pernikahan mereka tuh dibuat dulu dengan tangan. Oh ya, pernikahan mama dan papa ini adalah pernikahan politik. Kenapa dikatakan pernikahan politik? Karena kakek saya dulu adalah pimpinan salah satu grup Islam yang ada di Sumatera Barat, dan kakek saya dari bapak juga. Nah, pada waktu itu mereka bertikai, jadi atas kesepakatan anggota partai, mereka ingin mengakurkan pertikaian itu dengan cara menjodohkan mamah dan papa. Jadi pernikahan politik, makanya pernikahan mama tidak panjang, karena dua-duanya belum siap. Papa belum bekerja, mama juga belum. Nah, pada itu saya ketemu buku harian papa ya. Saya kaget. Kenapa di luar itu di masjid suka menjelekkan tentang Kristen, mama juga suka melarang saya. Anita jangan, aku panggilnya Nini waktu kecil, Nini jangan lihat acara-acara Kristen, nggak boleh, haram. Oh, haram ya, nggak boleh ya, Ma. Iya, nggak boleh. Tapi kenapa sekarang aku ketemu buku harian papa ya, yang ada pohon Natal, ada lilin Natal, Kenapa papa suka banget menggambar dengan tangan lilin Natal di buku hariannya itu? Saya heran gitu. Ini kenapa gitu, Mak? Saya mulai tertarik gitu kan. Saya setahun belajar ngaji di kampung. Kebetulan juga saudara saya itu adalah yang punya diniyah di situ. Jadi kami di kampung itu keluarga cukup ya, berkecukupan gitu. Lalu pada kelas 2 saya kembali ke Jakarta. Saya sekolah di Pejompongan, ikut mama karena mama masih belum siap untuk menerima saya karena mereka masih baru menikah. Lalu setelah saya kelas 3 baru saya ikut mama tinggal di mama. Saya sekolah di SD Negeri Legoso 2 yang ada di Jakarta Selatan. Nah, pada saat itulah saya sampaikan ke mama, ya nak, ada apa? Mama, nanti kalau aku sudah besar gitu, aku ingin deh mah mendapatkan agama itu yang cocok buat aku. Ya syukur-syukur agama itu agama Islam. Jadi aku nggak capek-capek lagi belajar mah. Tapi kalau nanti aku agamanya lain, izinkan aku ya mah gitu. Pada saat itu mama saya hanya diam. Tapi seterusnya saya jadi banyak disakiti. Artinya mama jadi galak banget. Galak itu artinya saya pernah waktu kelas 6, karena mama galak ya, saya kelas 6, saya ingin kembali ke kampung, ikut nenek gitu. Mama marah, saya dikejar-kejar pakai pisau. Saya mau dibunuh katanya. Daripada kamu pulang kampung, mending kamu saya bunuh aja. Gitu. Bapak saya pegangin saya, mama saya nggak jadi bunuh saya, gitu kan. Lalu pada saat saya tingkat 1, gara-gara cuci piring aja, saya males cuci piring karena pada waktu itu tingkat 1 saya tidak naik tingkat, jadi saya RCD.
Tadinya saya angkatan 16, lalu saya RCD, karena tadinya cita-cita saya bukan masuk Institut Pertanian Bogor, tapi saya ingin menjadi dokter gigi. Jauh-jauh saya sekolah ke Jogja, pengen jadi dokter gigi, kenapa akhirnya ke IPB, Bogor gitu. Pada waktu itu ya, saya pikir seperti itu. Jadi saya tidak serius dengan kuliah saya gitu kan. Akhirnya saya RCD tidak naik gitu. Saya kaget, biasa juara keras, sekarang nggak naik gitu kan, waduh gitu kan. Nah pada saat itu entah kenapa saya jadi pemalas, artinya pemalas itu cuci piring itu malas gitu. Orang saya pulang buat ngademin pikiran disuruh cuci piring gitu kan. Tapi tiba-tiba mama marahnya besar banget, ini kan udah terbiasa kan mama marah besar. Lalu saya diusir 3 tahun apa 4 tahun, iya 3 tahun menjelang saya mau KKN, mama datang ke saya. Jadi saya diusir. Jadi selama 3 tahun saya tidak pulang karena diusir. Jadi saya hidup itu dari beasiswa, namanya beasiswa Super Semar. Nah kalau beasiswa Super Semar itu semua orang bisa, asalkan dia mempunyai keterangan tidak mampu. Lalu nanti harus membayar kembali setelah dia lulus gitu. Terus juga saya hidup dari mengajari anak dari adik bapak saya gitu, belajar pelajaran sekolahnya, nanti pulang-pulang saya dapat uang dan saya dapat baju gitu. Bahkan ada yang mau mengangkat saya sebagai anak gitu kan. Ada itu saudara saya yang tidak punya anak, namanya Ete Adah, itu juga pengen mengangkat anak saya, dia kasihan sama saya karena saya dipukul terus, biru-biru kakinya gitu kan. Ya itu pengalaman kecil saya. Lalu saya juga pada saat itu sampai tingkat 4 itu tidak pernah pacaran ya, tidak pernah pacaran karena ibu saya sama kakek saya bilang pacaran itu tidak boleh. Jadi itu hukumnya haram gitu kan. Sampai tingkat 4 aku nggak pernah pacaran. Sehingga masuklah aku ke grup namanya Himacas, Himpunan Mahasiswa Cacat Asmara istilahnya gitu kan. Tapi ternyata pada tingkat 4 itu saya ketemu seorang pemuda gitu, kebetulan sama-sama ngurus beasiswa gitu, beasiswa Super Semar itu untuk penelitian. Nah saya mau penelitian ke Bali ceritanya begitu. Lalu saya urus, dia antar saya urus, kebetulan saya punya motor, jadi kita ngurus berdua. Nah, singkat kata pemuda ini akhirnya jadi pacar saya gitu kan. Karena saya titip motor ke dia, otomatis saya selalu tanya dong tentang keadaan motor saya setelah saya penelitian di Bali selama pada waktu itu 1 bulan kalau nggak salah saya di Bali gitu. Pada tahun 1983 itu kalau nggak salah saya di Bali. Nah, akhirnya menjadi pacar. Itu pun jadi pacar juga prosesnya aneh gitu. Artinya aneh tuh begini. Kan saya pikir, apa kalau orang mau jadi pacar itu harus ciuman ya, gitu kan. Harus ciuman. Kalau nggak ciuman nggak punya pacar ya, gitu kan. Nah, aku tuh pada saat itu diajak ke bioskop oleh namanya Dang Yudi ya, Dang Yudi. Nah, diajak ke bioskop. Aku mau dicium, tapi ternyata pacaran kami terlampau over sehingga saya hamil duluan. Jadi kita menikah itu setelah saya lulus. Setelah saya lulus, saya terjatuh dari motor saya. Nah pada saat itulah saya sepertinya hamil gitu kan. Hubungan kami tidak sehat. Gitu. Itu saya sudah bekerja di Universitas Nasional ya pada saat itu. Nah, makanya karena tidak kudus, saya pikir karena tidak kudus pernikahan saya, makanya kami bercerai akhirnya dari suami yang pertama gitu kan. Dari suami yang pertama saya bercerai, itu pun bercerainya aneh gitu. Artinya aneh apa? Saya itu digerebek di sebuah hotel dengan seorang pria. Dan pria ini bukan pacar. Bukan, dia adalah adik teman saya di SMP Al Azhar. Pada saat itu dia ingin konsultasi ke saya tentang hubungan rumah tangga dia yang tidak harmonis gitu kan.
Saya bilang oke, saya pengen tahu apa yang menyebabkan hubungannya tidak harmonis gitu kan. Ternyata sedang begitu kamar kami digedor gitu. Aku kaget siapa tuh ya gitu kan. Lalu saya buka, ya nggak ada apa-apa, orang saya memang bukan pacar kok itu kan. Saya digerebek sama suami saya, lalu saya dibawa uh, ke polsek, lalu mamah dipanggil. Ngebayang nggak Anita yang begitu soleh, yang pandai mengaji, yang sekolah agamanya ketat, tiba-tiba masuk polisi sektor ya, polisi sektor dengan tuduhan selingkuh. Aduh, aku bilang waduh, kacau ini. Padahal enggak, itu bukan pacar saya gitu ya. Oke, mama datang, mama tebus saya sehingga saya tidak ditahan oleh polisi, walaupun polisi nakut-nakutin, Anita mau ditahan, ditahan, aku pegawai IPB loh, gitu kan. Pada itu saya udah pegawai IPB, jadi di awal saya pegawai Universitas Nasional, lalu kemudian saya pegawai IPB. Pegawai IPB itu saya tahun 1994, pegawai di Nasional, Universitas Nasional itu saya mulai tahun 19, saya lulus 84, 85 kalau nggak salah, saya masuk Universitas Nasional. Saya jadi dosen di sana, dosen Fakultas Pertanian di sana, dan juga Fakultas Biologi saya mengajar praktikum kimia. Sementara di Fakultas Pertanian saya mengajar pengantar ekonomi pertanian dan sosiologi pedesaan praktikumnya. Karena kenapa saya memegang praktikum? Karena saya S1 bukan S2. Waktu itu S1 masih boleh mengajar tapi praktikum. Okay. Lalu saya pada waktu di kantor polisi itu saya kan udah berkenalan nih. Jadi saya bekerja di IPB itu jalurnya bukan dosen karena IPK saya tidak cukup. Sementara tadinya saya backgroundnya adalah dosen waktu di Universitas Nasional gitu kan. IPK saya tidak cukup, saya masuk ke IPB, lalu saya pikir pekerjaan tenaga usaha itu gampang banget ya gitu kan, sebentar selesai oleh saya. Nah akhirnya saya bilang saya harus menemukan suatu pekerjaan yang saya tertantang gitu. Lalu saya masuk ke pekerjaan IT. Jadi saya di Fakultas Pertanian, saya masuk Fakultas Pertanian pada waktu itu, saya masuk sebagai administrator Local Area Network. Karena pada waktu itu kenapa saya terpilih, karena memang pegawai negeri belum pada pinter IT gitu. Nah kebetulan dilihatnya Anita pada saat itu mempunyai potensial untuk terus belajar. Jadi saya dikhususkan oleh pimpinan yang ada di IPB gitu ya, saya dikhususkan sehingga akhirnya saya pinter membuat website begitu. Nah pada saat itu tentu saya banyak chatting gitu kan, itu terbiasa. Nah pada saat chatting itulah saya berkenalan dengan namanya Mas Yudi Damanik gitu ya. Dia orang Batak, dia orang Kristen begitu ya. Ini saya masih belum cerai ya dari suami pertama. Saya kenalan dengan dia. Awalnya itu kenalannya itu karena saya perlu sebuah buku Adobe Photoshop. Nah teman sekantor dia itu mengatakan bahwa Pak Masudi Damanik ini punya sebuah buku yang kamu cari. Oh ya, aku mau pinjam gitu kan. Akhirnya aku pinjam, aku ketemu dengan dia. Nah, aku kaget pas ketemu gitu. Karena kaget kenapa? Karena muka dia kok mirip aku gitu loh. Padahal saya itu satu saudara itu tidak ada yang mirip gitu. Ya karena kami berbeda bapak kan. Tapi sama kakak saya juga nggak mirip gitu. Tapi ini orang bukan saudara, bukan apa, kok mirip. Saya kan wajahnya mirip orang Batak kan, padahal saya bukan orang Batak. Nah makanya Pak Masudi ini orang Batak gitu. Saya pikir, kok ada orang mirip ya gitu kan. Nah dari pertemuan itu, dari pinjem buku itu, saya kaget gitulah, bukunya ini masih dalam keadaan dilaminating. Saya bilang ini buku dalam keadaan laminating, biasanya orang tidak akan pinjamkan buku yang baru kepada orang yang baru dikenal gitu. Lalu saya kagum gitu, saya tahu dia Kristen ya, lalu saya bilang ini kenapa bukunya masih baru, belum dibaca, dipinjemin ke saya, ini buku import loh, saya bilang gitu, karena gambarnya bagus-bagus ya,
gambar walaupun dalam bahasa Indonesia tapi dia itunya bagus, cetakannya bagus gitu. Dia bilang ya nggak apa-apa katanya, kalau misalnya kamu nanti nggak kembaliin ya sudah katanya, nggak masalah buat saya katanya gitu kan. Ada tuh buku susah nyarinya loh. Dia bilang nggak masalah buat saya, tinggal gini aja kalau besok-besok kamu pinjam, kamu nggak saya pinjemin lagi. Wow, begitu ya orang Kristen ya. Aku apa namanya, kaget gitu ada orang berpandangan seperti itu gitu. Nah, kedua, saya kagum dengan sifat dia itu pada saat saya pinjam uang. Nah, pada saat bercerai dari suami yang pertama, saya ingin merubah rumah yang saya tinggali ini. Ini rumah saya. Pengen saya tinggal rubah, lalu saya pinjam uang ke dia. Cukup besar pada waktu itu, saya lupa berapa besarnya, tapi cukup besar. Lalu pada saat saya ingin membayar uangnya kembali, saya kaget lagi, kaget yang kedua. Kenapa saya kaget? Dia bilang gini, nggak usah dikembaliin. Loh, kok nggak usah dikembaliin? Ini uang besar loh. Ibu saya aja ya, kalau saya ngutang 75.000, waduh, ditagih-tagih gitu loh. Setiap saya gajian ditagih. Lah, ini kamu kok saya mau bayar nggak mau? Ya nggak mau. Kenapa? Karena itu uang kamu. Loh, uang saya dari mana? Saya bilang gitu. Iya, itu uang kamu dari Tuhan saya melalui saya untuk kamu. Wah, Tuhannya hebat banget ya. Kaget saya. Wah, mulai saya apa namanya, kagum gitu kan. Dan juga pada waktu itu saya kan di IPB itu masih baru tuh pada waktu itu ya, tahun 99, 94, 99 ya masih 4 tahun. Gaji saya masih belum besar gitu. Pada saat itu saya sering dapat uang gitu ya dari Pak Masudi gitu untuk misalnya saya bilang dia suka nelpon, kalau siang-siang tuh dia suka nelpon. Halo, Anita udah makan belum? Oh, belum. Uangku habis gitu kan. Ini tinggal segini gitu kan karena harus bayar listrik, harus bayar apa gitu, banyak banget yang harus dibayar. Oh, aduh kasihan banget tuh. Nanti dia kirim uang untuk bayar beli makanan karena kami tempatnya memang jauh. Saya ada di Depok, dia di Rawamangun gitu kan. Nah, hubungan kami ini nggak disetujui oleh orang tuanya. Karena alasannya ada dua. Pertama, karena usia kami jauh. Usia kami itu beda 11 tahun. Saya lebih tua 11 tahun. Saya lahir tahun 60. Dia lahir tahun 71. Lalu yang kedua, alasan orang tuanya tidak menyetujui saya sebagai mantunya adalah karena saya janda, seorang janda sementara anaknya adalah bujangan, ya kan? Lalu orang tuanya juga bilang, kamu mau guna-gunai anak saya ya? Saya sakit banget tuh dibilang begitu. Waduh, aku nggak pernah guna-gunain, kok dibilang mengguna-gunai gitu kan? Lalu saya bilang sama pada Manik ini, kamu udah dijodohin tuh sama orang tua kamu, sama orang Ikip gitu kan. Ngapain kamu mau kawin sama saya? Lagi pula kita usianya jauh, nggak mungkin lah kita bisa kawin. 11 tahun gitu loh, gitu kan. Udah gitu orang tua kami juga nggak setuju. Lalu saya buang tuh persyaratan untuk memajukan surat untuk mengajukan pernikahan ya, saya buang ke tempat sampah. Pada Maniknya nangis. Dia bilang, kenapa kamu buang? Ya aku buang nggak jadi. Akhirnya dia bikin surat perjanjian. Pertama, saya bilang, oke, aku mau nikah kalau kamu bikin surat perjanjian. Oke. Surat perjanjiannya pertama, akan senantiasa sayang sama Anita. Tidak akan menyakiti dia. Yang kedua, tidak akan merokok. Yang ketiga, tidak akan selingkuh. Karena dia tahu usia kita, karena kita tahu usia kita jauh ya, rawan gitu kan. Keempat, tidak akan menceraikan Anita. Ada 5 kalau nggak salah, satu lagi apa ya? Lupa saya. Yang saya ingat itu, yang satu, dia tidak akan menyakiti saya, dan tidak memukul, karena suami saya yang pertama kalau marah suka mukul gitu ya. Yang kedua, dia tidak akan merokok. Yang ketiga, dia tidak akan selingkuh, tidak akan menceraikan saya gitu kan. Dia tetap akan setia. Akhirnya saya terima gitu. Lalu ibu saya ngeledek, Anita, itu apa manfaatnya surat perjanjian itu? Tapi ada materainya, Mas. Iya, tapi apa manfaatnya? Emangnya berguna? Kalau nanti kamu bercerai itu surat pernyataan,
Ya tapi minimal dia sudah menyatakan sungguh-sungguh mah. Artinya kan jarang-jarang laki-laki mau berhenti merokok gitu loh mah, gitu kan. Wow gitu. Dia bilang nggak akan selingkuh dan tidak akan kawin, tidak akan menceraikan saya gitu kan. Dan pikiran saya pada saat itu juga di Kristen tidak ada perceraian gitu. Dia selalu bilang ke saya, di Kristen tidak ada perceraian, dia bilang tuh. Sementara saya trauma dengan perceraian kan, trauma karena saya dulu tidak suka bercerai. Saya tetap mempertahankan pernikahan saya yang pertama karena saya pikir bercerai itu tidak enak gitu. Jadi anak broken home itu tidak enak karena kita tidak punya ibu bapak gitu. Lalu saya akhirnya menikah mau, itu pun saya juga nggak tahu, ada keluarganya dari Pak Damanik ini datang, 2 orang yang dia akunya sebagai opung gitu. Tetapi ternyata kakak dia tidak kenal dengan orang itu. Saya kan nggak tahu kalau keluarganya tidak kenal. Saya pikir pernikahan saya dihadiri oleh salah satu keluarga yang dihormati Pak Damanik gitu kan. Dia hadir dan juga teman saya sekantor juga ada yang hadir, lalu ibu-ibu majelis, anggota paduan suara juga hadir karena saya aktif bernyanyi di gereja gitu. Karena saya memang hobi sekali bernyanyi gitu kan. Nah, singkat kata sekarang belum sampai ya, itu masih latar belakang. Oke, itu udah peralihan berarti ya, peralihan. Entah kenapa saya kaget gitu. Waktu malam pertama saya kaget gitu loh. Oh, pantesan dia mau sama orang yang lebih tua gitu, bukan anak muda gitu. Ternyata dia tidak mempunyai kemampuan seorang suami yang baik dalam hal hubungan suami istri gitu. Oh, pantesan. Ya sudah, saya terima karena saya sudah puas dengan kehidupan hubungan suami istri yang pertama. Saya nggak masalah. Yang penting kata saya, kamu terima saya apa adanya, kamu bawa saya bersama Tuhan Yesus, tapi saya belum percaya penuh nih dengan Tuhan Yesus gitu kan. Saya cuman masuk Kristen karena pernikahan, ya, jujur karena pernikahan. Jadi pada waktu itu mama pernah datang ke rumah saya di sini di Depok ini. Dia datang membawa 2 orang pendeta, saya lupa namanya, 2 orang pendeta yang masuk Islam gitu ya. Datang ke sini maksudnya mama itu untuk mengembalikan saya ke Islam gitu kan. Lalu kedua orang itu suruh saya membuka, ayo Anita buka Alkitab. Ih, nggak mau. Kenapa nggak mau? Iya nggak mau. Ini rumah saya berhak untuk dibilang tidak mau. Oh, kaget kan mereka kan? Saya nggak nurut. Lalu mama bilang, oh jadi Anita masuk Kristen bukan karena percaya Yesus lah? Bukan. Lalu kenapa? Karena ingin kawin sama pemuda itu. Oh, lalu mama saya tanya lagi, kalau misalnya pemuda itu beragama Konghucu bagaimana? Ya udah ikut Konghucu, nggak masalah. Berarti sudah selesai kita Bapak, kita pulang saja, kata mama. Jadi percuma aja Bapak kesini juga. Anita bukan karena Alkitab, bukan karena Tuhan Yesus masuk Kristen, tapi karena manusianya. Nah, inilah kesalahan awal saya. Saya percaya kepada manusia. Karena apa? Manusia itu bisa berubah ternyata. Perasaannya bisa berubah gitu. Artinya dia ternyata memendam perasaan dengan first love-nya. First love itu adalah cinta pertamanya SMP. Ketika SMP namanya Asmida Boru Purba. Dia pendam, itu fotonya dibawa-bawa. Awal-awal sih tidak. Nah, pas saya ketemukan foto itu di gudang, saya suruh buang. Bukannya dibuang, tapi malah disimpan di tasnya, dibawa-bawa. Lalu dengan jujur dia katakan pada suatu saat bahwa dia tidak bisa melupakan cinta pertamanya dari hatinya. Dia bilang gitu. Dan kalau Tuhan Yesus mengizinkan, kalau kita nanti resmi bercerai, saya akan menikah dengannya. Dan kalau dia masih hidup, saya nggak tahu ya jujur apa enggak dia katakan begitu ya. Maksudnya kalau dia masih hidup,
saya yakin mereka sudah berhubungan sejak tahun 2017, karena pada tahun 2017 itu suami saya ini pulang kampung karena ibunya sakit. Ibunya sakit harus dirawat cukup lama, 2 minggu. Nah, pulang dari kampung itu aneh gitu. Kan 2 minggu lebih tidak ketemu saya. Pulang, saya berdiri di depan dia, saya kangen kan, 2 minggu lebih. Dia tidak peluk saya, yang dipeluk cuma anaknya. Saya kaget, kenapa begitu? Saya bilang, papa kok nggak peluk saya? Ya, mama nggak datang ke saya sih, makanya saya nggak peluk. Loh, nggak datang bagaimana? Saya berdiri di depan papa loh. Tiba-tiba papa habis peluk langsung duduk di bangku. Nah, saya menganggap pada saat itulah orang tuanya mencuci otaknya. Karena orang tuanya orang Batak biasa lah ya, pengen punya mantu orang Batak lagi gitu kan. Dan dia kan nggak setuju dengan saya, karena saya lebih tua dari anaknya. Bahkan ibunya pernah bilang, katanya anak saya tuh senang sama kamu karena kamu mirip saya. Kenapa anak saya nggak kawin sama saya aja ya? Waduh, ini orang tua kacau nih udah, gue bilang gitu kan. Masa anak kawin sama orang tua gitu kan. Nah, terus sejak tahun 2017 itu kehidupan rumah tangga kami mulai terjadi gelombang-gelombang kerikil-kerikil ya, kerikil-kerikil. Oh ya, tahun 2008, sebelum tahun 2017 ini, 2008, karena suami saya ini tidak pernah sepertinya menginginkan saya gitu ya, tidak pernah menginginkan saya, sehingga tahun 2008 itu saya sempat minta cerai sama dia. Saya bilang, papa seperti tidak inginkan saya gitu, tidak pernah bergairah dengan saya gitu. Ini karena ada orang lain ya di hati papa gitu, sehingga tidak pernah gitu. Karena saya pernah punya suami yang begitu mencintai saya dan dia bergairah banget. Nah, sementara ini enggak gitu loh kan. Ini bagaimana gitu ya. Nah, pada saat itu saya ditugaskan kantor untuk ikut diklat tim 4 namanya. Pada saat itu teman saya udah ada yang kasih tahu, Anita hati-hati lu, nanti dapat selingkuhan lo di situ. Enggak lah, aku bilang gitu, nggak mungkin, suamiku sayang banget sama aku loh. Ini tahun 2008 ya, bukan tahun 2017, 2008. Suamiku sayang banget tuh sama aku gitu kan. Ya aku cuma nasihatin aja, iya terima kasih dinasihatin gitu. Ternyata setelah saya ikut diklat, saya cemburu sama suami saya ini. Kan saya diklat itu 2 minggu. Kebetulan babysitter anak saya ini cantik. Saya cemburu gitu. Entah kenapa saya cemburu aja. Marah dia. Marah sama saya. Kenapa kata cemburu sama babysitter? Iya, namanya cemburu. Kan gak diatur sama otak gitu kan. Nah, pada saat itu saya kesal kan, pada saat itulah saya kenal dengan seorang pemuda di diklat, karena kita kan intens tuh, diklat itu kan malam bikin laporan, besok ujian, laporan lagi, ujian lagi, terus saja gitu ya. Nah, kebetulan di diklat ini saya mendapat juara ya, juara peringkat 4 gitu. Nah, pada saat itu saya berkenalan dengan seorang pemuda, artinya saya jatuh hati dengan dia gitu kan. Nah, setelah kita diklat itu ketahuan nih sama Pak Damanik, HP saya, emang saya kan cuman begitu aja, karena di diklat selalu setiap hari ketemu, jadi saya tidak pernah password itu HP saya, lalu terbaca oleh Pak Damanik gitu loh. Dan itu disimpan sama dia itu sampai saat waktu perceraian saya, ternyata dia simpan itu notifikasi di HP saya itu. Dia tanya ke saya, mama selingkuh ya? Saya jujur bilang iya gitu Kak. Saya udah siap-siap nih, saya bakal dicerai nih gitu kan. Itu tahun 2008 ya. Ternyata dia tidak bercerai, dia menangis. Dia bilang, mama kembali ke saya, tinggalkan pemuda itu. Saya juga salah, karena saya mencintai mama pada saat itu. Mama sudah punya suami. Saya kaget, wih, dia cinta sama saya sebelum saya cerai ya, wow gitu kan. Ya, kembalilah. Oke, saya kagum ya. Ini kekaguman saya ketiga kepada orang Kristen ya, kekaguman saya bahwa dia bilang saya mengkuduskan mama gitu kan, saya mengkuduskan mama kembali, tinggalkan pemuda itu. Ya, nggak masalah gitu, karena memang pemuda itu juga sudah punya istri gitu kan. Oke. Nah, ternyata saya disakiti terus ya,
2017, 2018, nah 2019 awal, nah ini penyakit sakit yang uh, paling saya awal 2019 saya dapatkan dari suami saya yang Batak ini, yang orang Kristen ini, yang saya pikir tidak akan selingkuh karena dia sudah berjanji kan. Itu terucap kata-kata begini, entah kenapa ya tadi malam papa setelah berdoa di depan mama, dia bilang gitu, muka mama itu bangun, dia bilang gitu ya, saya juga bingung kok muka bisa bangun gitu ya, muka mama bangun. Nah setelah saya melihat begitu, saya jadi benci sama mama, saya tidak cinta lagi sama mama. Wow, ngebayang nggak apa yang saya alami? Runtuh kan saya. Waduh, saya udah meninggalkan keluarga besar saya untuk pindah Kristen. Sekarang dia bilang dia tidak cinta saya dan sudah benci. Wow, gitu kan. Nah, pada pertengahan tahun 2019, karena kita bertengkar terus, lalu dia izinkan saya ikut temu alumni tanggal 27 sampai tanggal 28 Juli di Yogyakarta, karena saya alumni SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta kan. Saya disuruh maksudnya menghibur diri ke sana gitu. Oh, saya senang banget loh. Saya nggak tahu apakah ini sebuah politik atau gimana. Teman-teman saya pada waktu itu merasa senang aja. Apa ini sebuah jebakan saya juga nggak tahu. Karena saya tidak berpikir sejauh itu gitu. Lalu saya senang, saya beli cepat-cepat tiket. Lalu saya ikut temu alumni. Nah pada saat di sana di Jogja, saya tinggal di rumah Tri Mulyani namanya. Di sana jadi emang suka bilang, Anita kembali ke Islam aja. Enggak ngapain, aku kan udah Kristen gitu kan. Nah sehari kemudian saya kan sebelum acara temu alumni itu saya tinggal di situ, lalu kemudian saya tanggal 27 baru ke hotel disaster di Kaliurang gitu. Nah pada saat itu saya ketemu dengan namanya Sentot, teman saya, dia psikolog ya. Tujuan saya adalah meminta tolong. Saya bilang, Sentot tolong saya gitu. Tolong ubah saya agar saya bisa disenangi oleh suami saya. Kenapa? Karena suami saya sudah berucap tidak sayang, tidak cinta, sudah benci. Salah saya apa Sentot gitu kan? Terus Sentot bilang gini, Anita kembali aja ke Islam, Anita pasti akan bahagia. Oh masa gitu kan. Lalu tiba-tiba guru saya datang, pegang saya, Anita kami semua sayang sama Anita. Anita mau ya kembali ke Islam? Nah, karena dipegang sama guru, saya bilang iya mau, tapi ntar dulu, saya minta izin dulu sama suami saya yang damanik itu. Oke, nanti kalau dia nggak izinkan ya nggak jadi. Oke. Nah, akhirnya saya kembali ke kamar, saya telepon pada Manik tidak mau. Saya tanya sama anak saya, kenapa dia tidak mau ditelepon? Ya karena papa sibuk nyuci. Waduh, ini udah 2 hari mama di Jogja nggak pernah bisa dihubungi, di mana sih gitu kan. Terus aku WA, aku nih mau dimualafkan besok pagi-pagi subuh-subuh, boleh tidak? Karena kalau papa boleh pasti ini urusannya akan banyak, ke KTP berubah, kakak berubah, data maksudnya. Saya pikirannya cuma data aja, nggak pikiran yang lain. Saya nggak tahu akibatnya apa yang lain, saya nggak tahu. Lalu suami saya ngomong begini, terserah mama, itu urusan mama dengan Tuhan mama. Wah, kaget saya. Kagetnya, loh berarti selama ini Tuhan kita nggak sama ya? Padahal kita udah sama-sama Kristen. Terus saya tanya lagi sama anak saya inginnya ada yang melarang gitu loh, jangan, gitu. Pengen ada yang ngomong begitu, tapi itu nggak saya dapatkan. Lalu saya tanya lagi sama anak saya, Rut, mama mau dimualafkan nih besok nih, boleh nggak nak? Gitu kan. Saya berharap anak saya melarang, jangan dong ma, kayak gitu. Ternyata enggak. Anak saya malah bilang gini, ya saya sama dengan yang papa pikirkan. Terserah mama, itu urusan mama dengan Tuhan mama. Waduh, wah muncul rasa marah saya. Saya bilang gini, oke, terserah saya. Jadi jangan marah ya apa yang saya dapatkan. Saya pilih, saya mau dimualafkan.
saya akan kirim videonya dan saya akan kirim fotonya. Dia nggak jawab. Waduh, nggak jawab. Nah, udah saya tidur. Besok pagi-pagi teman saya gedor saya untuk saya mandi. Jadi saya mandi besar gitu. Saya mandi besar karena saya mau dimualafkan di ruang masjid hotel itu gitu. Akhirnya saya dimualafkan, dihadiri oleh teman-teman di situ. Nah, oleh sentotnya dimualafkan, ternyata dia seorang ustadz ya, ternyata saya juga baru tahu. Aku pikir hanya psikolog gitu. Saya salah konsultasi sebenarnya itu ya, tapi nggak apa-apa. Inilah perjalanan hidup ya. Lalu saya dimualafkan. Nah, setelah saya dimualafkan tuh ada teman saya berbisik, dia seorang sarjana hukum ya. Ini kan udah pada tua-tua nih kita semua, udah 40 tahun. Ini ada pertemuan yang ke-40 dari saat kita sekolah waktu SMA. Dia bisik, Anita, kamu tahu nggak apa akibat kamu jadi mualaf? Ya, cuman data lah. Ya bukan. Lalu apa lagi? Nanti Anita kalau pulang itu tidak boleh lagi tidur sama suaminya. Loh, kenapa? Ya karena udah haram. Hah? Haram? Waduh, kok nggak bilang-bilang gitu. Kalau bilang dari kemarin, saya nggak bakal mau dimualafkan. Saya kan nggak mau cerai. Ya ampun, ini gimana sih teman-teman gitu kan. Nggak kasih tahu dulu akibatnya apa gitu. Saya pikir cuma data doang gitu. Nah, udah gitu entah kenapa teman saya terus cecer ya, teman yang lain mencecer. Itu kan subuh ya. Nah, maghribnya saya dibawa ke masjid, namanya masjid apa tuh, saya catat namanya, takut lupa. Jogo mana ya, nama masjidnya itu, bentar. Itu masjid yang terkenal manajemennya bagus. Itu namanya masjid mana sih namanya tuh, aduh, Jogo Karian itu namanya masjidnya itu. Saya dibawa ke situ. Nah, di situ saya mendapat surat mualaf saya di situ. Nah, itu pada waktu itu kebetulan masih puasa. Jadi kita sholat tarawih. Nah, sehabis sholat tarawih saya dimualafkan. Itu ada videonya, video yang di hotel juga ada, video yang di masjid juga ada, foto-foto juga ada. Pada saat itu saya dimualafkan, saya tanda tangan gitu kan, tapi tidak dikasih tanggal gitu. Udah. Nah, pada saat saya sholat yang pertama di rumah teman saya itu, saya kan diajak sholat terus ya, sholat bersama gitu sama teman saya namanya Sri Mulyani itu. Nah, pada saat saya sedang sujud tuh saya berpikir, kok saya sekarang jadi muslim ya? Padahal saya nggak suka nih dengan cara sholat ini. Ini mengarah kemana ini? Kan mengarah ke Ka'bah. Lalu Ka'bah itu isinya apa? Itu kan berhala ya, gitu. Saya berpikir, pikir saya seperti itu. Kenapa ya saya melakukan ibadah seperti ini, menyembah seperti ini? Nah, pada saat saya pulang, saya melihat suatu keganjilan gitu. Sri Mulyani ini kan berjilbab. Tapi dia yang-yangan sama temen sealumni gitu. Lalu saya marah, kamu suap-suapan dengan bukan suami kamu, dia gitu. Wow. Saya belum tentu mau masuk Islam beneran loh kalau kayak gini. Artinya orang berjilbab, saya pikir muslim tuh akan jauh dari hal-hal yang negatif. Ternyata tidak ya, gitu kan. Nah, terus ya Anita ya terserah saya kan, saya belum ke RT, belum ke kelurahan ganti data, ini kan baru di Jogja, saya tinggal bukan di Jogja loh, gitu ya. Nah, pada saat saya mau naik kereta, saya pulangnya saya diantar tuh sama ketua alumni ya, sama teman-teman gitu kan, dipesanin, Anita jangan kontak-kontak lagi ya sama orang Kristen, pasti nanti orang Kristen akan nggak boleh tuh Nita kembali ke Islam gitu. Oh iya, gitu, tenang aja. Nah, ternyata yang ngontak saya ini dosen gitu, dosen IPB, dan itu orang yang saya hormati karena setiap kita naik pangkat, saya kan pernah jadi KTI juga dulu di IPB, pernah juga jadi kepala seksi juga. Nah,
ibu inilah yang suka menyaring kami gitu, menyaring kami ini layak nggak untuk jadi pemimpin. Dia ya yang psikotes apa menguji kita gitu ya. Saya pokoknya hormat banget sama guru, sama dia gitu. Dia bilang, Anita, kenapa selama ini nggak pernah curhat sama kami gitu? Kenapa tiba-tiba IPB heboh nih? Anita pindah jadi Islam gitu. Ada apa? Pokoknya Anita harus ketemu saya. Oke Bu, saya bilang nanti saya sampai di Depok, nanti saya akan ke Bogor gitu kan. Nah, selama perjalanan saya naik kereta api itu air mata saya keluar terus ya, itu tanpa dikehendaki ya, keluar aja terus. Saya seperti orang bingung gitu. Wow, saya seperti orang bingung. Nah, sampai di rumah suami saya sama anak saya langsung tidak menyambut saya, dia ada di pojok, di dekat komputer, di dekat kamar anak saya. Dia bilang kenapa ada di situ gitu. Iya, Mama sekarang sudah bukan istri saya lagi. Loh, kok bukan istri Papa lagi? Iya, Mama sudah melanggar janji suci kita. Kan katanya terserah saya pilih. Nah sekarang saya udah pilih, kok dimarahi? Lalu dibilang bukan istri, bagaimana? Itu data kan belum saya urus apa-apa. Saya bisa kembali lagi kok jadi Kristen. Wah, sampai saya bilang, nggak bisa. Kamu nggak bisa jadi Kristen lagi. Kenapa? Karena kamu akan melukai sebanyak itu teman-teman kamu yang ada di Jogja itu. Ya, masa bodoh amat. Yang penting saya selamat, keluarga saya. Ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Terus saya sholat di rumah, ngaji gitu kan. Lalu setelah sehari saya di rumah, saya pergi ke IPB. Nah di IPB itu ketemu dengan dua orang, sama-sama orang Kristen. Ini orang yang dihormati di sana. Saya juga kan dulu aktif di perkumpulan Kristen. Nah di sana ditarik lagi saya bahwa jalan keselamatan tuh hanya jalan Yesus gitu. Saya cuma ngomong gitu aja ya. Nah pada saat itu saya cuma sampaikan gini, tapi saya nggak bisa jadi Kristen lagi. Kenapa nggak bisa, Bu Anita? Ya karena suami saya bilang nggak bisa. Mama udah Islam sekarang, nggak bisa masuk Kristen lagi. Oh, kata siapa nggak bisa? Kata suami. Oh salah itu suaminya. Kata bapak itu ya, Bapak Rilis namanya. Itu salah. Anita masih bisa. Anita bisa dipulihkan kembali gitu. Oh masih bisa ya? Iya masih bisa. Nah akhirnya saya pulang dari IPB, kan saya merasa saya sakit. Kenapa saya merasa sakit? Karena air mata saya keluar terus. Lalu sebelum saya ke Jogja itu ada 4 kali saya percobaan bunuh diri karena kecewa saya mendengarkan ucapan suami saya bahwa dia sudah tidak cinta dan benci kepada saya. Lah saya kan jadi malu dengan orang di kompleks saya ini. Karena apa? Di kompleks saya ini dulu saya guru ngaji. Tiba-tiba sekarang suami saya buang saya. Wow. Dan saya juga pernah juara mengaji dulu waktu kecil. Aduh, gitu. Aduh, ini pilihan saya salah di mana ini gitu kan. Makanya saya harus berobat. Suami saya bilang, Mama nggak sakit, Mama masih bisa tidur. Anak saya juga bilang gitu, Mama nggak sakit. Tidak, aku sakit. Aku harus berobat. Karena apa? Air mataku keluar terus, nggak mau berhenti. Tanpa aku kehendaki. Akhirnya aku ke dokter. Ke dokter namanya Laharjo Kembaren gitu kan. Jauh tuh, dokternya ada di Bogor gitu ya. Kenapa saya sampai ke sana? Saya pada di Depok. Itu karena saya pernah ditabrak mobilnya sama seorang bapak. Ternyata dia pejabat. Nah, dia kan tabrakannya lumayan berat karena dia ngantuk sehingga dia nabrak mobil saya dari belakang gitu. Nah, pada waktu dia ketemu saya, dia melihat saya berobat di psikiater di Depok ini tidak kelihatan kemajuan yang signifikan gitu. Lalu dia bilang, Anita mau nggak berobat ke dokter yang bagus gitu, adanya di Bogor, tapi nggak bisa dapat asuransi. Iya nggak apa-apa, yang penting aku mau sembuh. Oke. Ketemui dokter ini di Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Oke. Nah, pada waktu ketemu dokter itu, saya belum tahu ya dokter itu agamanya apa, saya belum tahu. Lalu dokter itu bilang, saya tidak bisa mengobati ibu. Kok nggak bisa ngobatin saya gimana? Saya bilang, iya. Siapa yang membantu ibu? Tuhan yang mana? Maksudnya? Iya. Ibu kalau lagi senang,
Ibu Kristen kan, doa secara Kristen. Lalu kalau lagi sedih, lagi susah, lagi putus asa, ibu berdoa secara Islam, ya kan? Mending ibu nggak usah punya agama sekalian, ateis gitu dia bilang. Wah, masa ateis dok? Kan nggak boleh jadi ateis. Ya nggak apa-apa, kata dokternya gitu. Jangan ngasih tahu. Ah maaf, saya pengen punya agama. Gitu. Ya sekarang pilih. Kalau Bu Anita tidak mau milih, saya tidak bisa ngobatin Bu Anita. Waduh, bagaimana nih Ustaz jauh-jauh dari Depok ke sini? Akhirnya saya merenung gitu kan, merenung. Lalu saya ingat kepada surat Yohanes 14:6. Saya tidak tahu nama suratnya ya. Pada itu pada waktu saya di gereja saya kaget gitu. Ada di Alkitab tulisan itu bahwa ini bunyinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kan sirotol mustaqim, saya bilang gitu kan pada waktu di gereja tuh. Nah, saya teringat itu waktu di depan dokter itu. Iya ya, selama ini aku kan cari agama yang benar gitu. Agama benar buat aku maksudnya ya, buat aku. Itu kan aku cari kan Tuhan yang benar. Selamanya aku cari-cari nggak dapet-dapet. Lah ini udah dapet. Kenapa aku tinggalin ya, gitu kan? Itu alasan pertama. Kedua, alasannya saya tidak mau dicerai karena di Kristen katanya tidak ada cerai, gitu kan? Akhirnya saya bilang sama dokternya, oke, saya pilih Kristen. Yakin? Ya, yakin. Oke, saya obati. Dia bilang gitu kan. Nah, pulang dari dokter itu saya pergi ke pendeta. Saya bilang pendeta gereja GPIB Immanuel, saya bilang, Ibu tolong saya gitu. Saya minta dipulihkan lagi. Kenapa Anita dipulihkan? Ya kemarin saya mualaf gitu. Saya pengen balik lagi gitu kan. Oh ya, suami Anita harus datang dulu ke saya ya. Tapi tolong ya Bu, saya nggak mau cerai, suami saya ingin cerai gitu. Ya ya, nanti saya nasihati gitu kan. Di depan pendeta dia bilang dia tidak akan cerai, tapi di luar pendeta lain lagi yang dilakukan gitu kan. Nah, saya kembali ke Kristen disaksikan oleh majelis sektor Kanaan pada saat itu. Ada videonya juga dan disaksikan oleh anak dan suami saya pada saat itu. Nah, itu tanggal 28 Agustus tahun 2019 masih baru. Jadi saya masuk Kristen yang kedua adalah benar-benar keinginan saya. Sementara masuk Kristen saya pertama adalah karena cinta kepada manusia, karena ingin kawin dengan dia. Ternyata dia melukai saya gitu. Lalu saya sudah jadi kembali ke Kristen. Saya pikir suami saya akan tenang-tenang aja gitu. Ternyata enggak. Itu kan tanggal 28 Agustus. Ternyata tanggal 17 November 2019 dia minta keluar dari rumah ini. Ingin kontrak katanya. Dia ingin menenangkan diri. Kenapa harus keluar dari rumah ini? Aku bilang gitu kan. Iya, aku harus menenangkan diri. Oh gitu ya caranya. Oh saya lihat di Alkitab juga ada. Ternyata di Alkitab tuh ada perintah untuk menenangkan diri, tapi tidak boleh lama-lama gitu kan. Akhirnya saya ya udah nggak apa-apa. Lalu saya bilang anak saya, Ruth jangan ikutan papa, di sini aja. Tidak, aku mau ikut papa. Ya sudah kalau Ruth mau gitu kan. Suami saya keluar dari rumah tanggal 17 November 2019. Dia tinggal di perumahan bagus, mewah perumahannya. Namanya Puri Depok ya. Itu pasti nyewanya mahal gitu. Dan yang saya kaget lagi, gak lama habis itu suami saya beli mobil baru gitu. Wow, kaya banget dia ya, gitu kan, beli mobil baru. Nah, saya tuh nggak dikasih tahu alamatnya. 3 bulan namanya saya tidak kasih tahu alamatnya. Saya berdoa terus sama Tuhan, Tuhan, di mana rumah mereka ini? Aduh, di mana ya? Tiba-tiba saya juga heran, ada ojek online yang saya nggak kenal gitu. Ngasih tahu, Bu Anita, loh, kok tahu nama saya gitu. Iya, saya kan orang sini yang jadi tuh ojek. Oh, iya. Bu Anita, kenapa kok Ruth pulangnya ke sana? Kemana Ruth pulangnya? Dikasih tahu alamatnya kan. Oh, di Puri Depok. Oh, asik. Aku mau ke sana. Aduh, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Aku mau lihat anakku, aku kangen gitu kan. Nah, terus aku datang dong, dengan alamat itu aku datang. Tapi apa coba, anakku sepertinya gak suka aku datang, dia lari tuh.
kenapa anakku lari gitu kan. Lalu saya ajak suami saya balik, papa kan ini udah cukup lama ya menenangkan diri, sekarang waktunya pulang gitu. Wah, saya mau di sini aja. Saya tidak akan kembali ke rumah itu. Wah, katanya cuma sebentar. Loh, ini kok tidak akan kembali? Ya udah, aku mau ikut papa deh. Papa mau kemana? Nggak bisa. Aku tidak mau lagi sama mama. Saya mau pergi. Saya mau cerai. Waduh, mau cerai gitu kan nggak boleh. Boleh katanya gitu. Kan kalau cerai itu kan melawan firman Tuhan. Enggak, Tuhan juga tahu hati saya. Tuhan pasti maafkan saya. Wah, gitu kan. Nah, akhirnya dia mengajukan cerai, gitu kan. Nah, pada waktu itu dia membawa 2 orang saksi. Saksi dari keluarganya sendiri, namanya Musa Damanit dan Devi Damanit. Itu masih anak pada dia. Saya paling sakit yang Devi. Ya, Devi ini adalah anak yang keponakan daripada Manit gitu. Saya sakit kenapa? Karena Devi ini banyak kesalahan, tapi pada Manit tidak pernah mau tegur. Contohnya pada waktu dia menikah, saya kan jadi pengganti orang tuanya Devi, gitu kan, mamanya udah meninggal. Itu Devi itu tidak pernah kasih ucapan terima kasih, boro-boro ucapan terima kasih, senyum aja tidak gitu. Kepada saya yang sudah capek-capek dandan, udah bikin baju yang bagus, ke desainer gitu kan. Oh, biayanya juga mahal, 2,3 juta itu. Dan anehnya pada saat pernikahan Devi, perkawinan Devi itu, kan saya sakit hati, tapi saya bilang dalam hati saya tidak boleh pergi dari acara ini karena saya menghormati suami saya gitu kan, karena dia kan bapak buat Devinya gitu. Tiba-tiba apa coba? 4 buah kancing baju saya paling depan itu lepas, satu-satu ya lepasnya. Saya bingung, kok lepas? Lalu baju saya yang di tangan ini lepas-lepas benangnya. Jadi sementara ke hotel ke gereja itu saya sibuk motongin kain gitu kan, kain yang kiwir-kiwir itu kan. Saya heran kenapa kancing saya lepas 4, sampai saya marah itu desainernya. Ini kan saya mahal bayarnya kok bisa lepas 4 begini. Aduh, saya nutupinnya susah nih pakai ulos gitu kan. Bu Anita, saya itu demi Tuhan, sampai demi Tuhan, itu menjahit dengan 2 benang. Dan kalau itu copot saya juga nggak ngerti. Saya juga pernah mengalami seperti ini, kata dulu dia pernah menjahitkan baju buat orang dan mengalami hal yang di luar perkiraan gitu, ajaib gitu kan. Ini pasti ada kuasa-kuasa gelap gitu. Ya udah aku bilang, tapi nanti aku benerin. Oke, nanti aku benerin dan aku hadiahkan 1 baju lagi. Wow, oke, makasih, aku bilang gitu kan. Nah, oke, nah itulah saya mengapa sakit hati sama Devi ini. Dan pada saat itu dia bersaksi bahwa saya tidak pernah suka suami saya memberi uang kepada keluarganya. Itu bohong sama sekali. Saya tidak pernah melakukan itu. Itu di depan hakim ya, dia bilang kenapa keluarga tidak suka kepada Bu Anita itu, karena Bu Anita itu melarang suaminya untuk memberi uang pada keluarga besarnya. Keluarga besarku aja nggak pernah aku kasih uang gitu ya. Dia kasih ke keluarga besarnya ya nggak masalah, aku kan juga kerja. Nah, pada saat itu dia bilang seperti itu, makanya setelah dia menjadi saksi saya marah sama dia. Kamu ini apa-apaan gitu. Suami saya tidak mau mengasih uang ke ibu kamu lagi dulu, itu karena keputusan dia sendiri, bukan kemauan saya. Lalu kenapa saya disalahkan? Gitu. Dia kasar. Nah, itu ya. Terus di kampung juga saya bertengkar kan sama Devi ini karena saya bilang saya nggak suka, kamu harus minta maaf sama saya gitu. Kenapa saya sudah menggantikan peranan ibu kamu untuk pernikahan kamu, tapi kamu tidak ada ucapan terima kasih gitu kan. Kami bertengkar, kenapa yang dipeluk adalah Devi, bukan saya gitu loh. Saya protes sama suami saya, loh kok yang dipeluk pada Devi, bukan saya kan istri papa, kenapa bukan saya ditenangkan, kenapa Devi? Nah, di situ saya melihat keganjilan. Jadi saya melihat keganjilan suami saya terhadap anak-anak. Maaf ya, pernah saya mengatakan di depan suami saya, apa pedofil ya? Marah dia. Kenapa mama begitu? Ya, karena saya melihat papa aneh gitu. Suka gendong Ruth. Anak saya yang terakhir tuh udah SMP ya, dia suka digendong. Terus dipeluk dari belakang gitu. Saya jijik melihatnya. Terus
Papa juga kepada Devi itu sayangnya luar biasa gitu. Dan saya juga mendapat kabar dari adik ibunya bahwa sifat Pak Damanik memang seperti itu. Dan keluarga memang sudah melihat keanehan Pak Damanik itu gitu ya. Makanya saya khawatir gitu waktu Pak Damanik itu tinggal berdua saja sama anak saya. Dan saya juga luar biasa kaget gitu pada saat sidang ya. Pada saat sidang itu hakim memutuskan anak ikut saya, ada di bawah hak asuh saya. Padahal demi Tuhan, saya tidak pernah minta anak saya untuk di bawah saya. Karena saya pikir anak saya sudah dewasa dan dia bisa memilih gitu. Ternyata menurut hakim itu tidak, anak masih di bawah umur kalau di sidang perdata, umur 21 nanti baru dianggap dewasa gitu kan. Dia masih di bawah umur dan kenapa kami putuskan dia ikut Anita? Pertama, karena dia masih di bawah umur. Kedua, karena Anita sudah pensiun. Jadi bisa lebih punya banyak waktu untuk mendidik anak, gitu kan. Oh ya sudah, gitu. Lalu ya saya bilang mau mengajukan banding nggak kepada hakim. Karena dia putuskan cerai, padahal saya tidak ingin cerai. Saya lihat hakimnya semuanya itu Islam. Dan kepala hakimnya itu orang Aceh ya, orang Aceh. Celananya itu pendek. Nah, saya tahu kalau celana pendek ini orang yang ibadah Islamnya kuat gitu kan. Nggak mungkin lah saya bisa menang kalau hakimnya masih dia gitu. Pasti kalah lah gitu. Nggak usah, saya terima aja. Cerai ya cerai, nggak masalah gitu kan. Nah, anak saya ajak ke saya nggak mau. Ya anak saya mungkin sudah menikmati kedekatan dengan bapaknya gitu kan, menikmati dalam tanda petik ya. Saya mengartikan dalam tanda petik karena memang buat saya menjijikkan ya, artinya gini. Contohnya pada saat saya ingin hubungan suami istri dengan suami saya gitu ya. Saya ajak hubungan suami istri, dia menolak. Dia bilang gini, enggak, nanti kalau kita melakukan hubungan suami istri, ntar terus datang, bagaimana? Dalam hati saya kan bisa dikunci pintu. Kalau enggak kita pergi ke hotel. Tapi itu enggak dilakukan gitu. Waktu kita jalan-jalan juga, kita jalan-jalan setiap 2 tahun sekali ke hotel di Subang. Dia malah bercengkrama dengan anak saya, bukan dengan saya. Dia tidak membangun keintiman dengan saya. Lalu otomatis saya tidak bergairah loh dengan dia ya. Dan ternyata kami berhubungan juga dia nggak bisa berdiri gitu kan. Wow, itu padahal di hotel ya. Lalu saya bilang, papa ini apa-apaan? Papa dekat sama Ruth, saya ada di belakang jalan, papa nggak peduli gitu kan. Di situ saya merasa, wah ini sepertinya rumah saya, tangga saya akan berakhir gitu kan pada waktu jalan-jalan. Nah, diputuskan cerai itu tanggal 3 Desember 2020. Ajaibnya, Januari 2021, suami saya sudah menikah resmi dengan Asmida Boru Purba yang first love-nya itu, yang ada di foto itu. Dan sebelum keputusan cerai, dia sudah mengadakan upacara-upacara di kampung. Sudah perkenalan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki, padahal belum putus loh. Dia sudah melakukan itu, kan. Sehingga pada bulan Januari dia menikah itu di gereja, hebatnya ya gereja itu, gereja Kristen, namanya Bunda Hati Maria yang ada di Curug itu. Dia meresmikan, memberkati pernikahan ex suami saya Mas Sudi Damanik dengan Asmida Boru Purba itu. Saya telepon loh kepada Romonya, kepada itu, Romo apa benar menikahkan Asmida Boru Purba dan Boru Damanik dan Mas Sudi Damanik? Ya benar. Lalu saya bilang, kenapa dinikahkan? Ya karena sudah ada surat cerai. Dan saya menikahkan karena perintah dari Romo yang lebih senior. Saya bilang, Bapak tahu nggak saya siapa? Enggak. Saya istrinya Pak Damanik. Istri dari perkawinan yang dulu. Ya kan, yang diberkati di gereja. Ini kok bisa diberkati lagi di gereja 2 kali kan? Oh saya nggak tahu. Silakan ibu berhubungan dengan Romo yang lebih senior. Lalu saya berhubungan dengan Romo yang senior. Dia bilang saya salah sambung dengan dia. Ya sudah. Saya bilang saya nggak mau ngurusin lagi. Akhirnya kami terpisah. Nah, apa mukjizat yang saya dapatkan setelah saya masuk Kristen? Dengan saya pilih sendiri. Waktu saya 19 tahun itu saya kan kering, artinya saya tidak bertumbuh imannya, gitu kan. Setelah saya Agustus 2019 saya masuk Kristen,
saya bertumbuh imannya. Kenapa saya katakan bertumbuh imannya? Karena saya jadi rajin membaca Alkitab. Saya jadi tahu bahwa cerita yang di Al-Quran sama di Alkitab beda. Padahal kan Al-Quran harusnya kan percaya kepada kitab Injil, ini kenapa beda ya? Contohnya tentang cerita Yusuf gitu kan, yang dia bertemu dengan ibunya, sementara di Alkitab dikatakan ibunya sebenarnya sudah meninggal gitu kan. Nah, itu saya sering membaca Alkitab, saya mendengarkan lagu-lagu pujian, dan ajaib saya sekarang jadi penyanyi loh, penyanyi lagu pujian, dan orang senang mendengarnya. Padahal saya pikir suara saya jelek, tapi orang bilang suara saya bagus. Saya umur udah 61 ya. Dibilang suara saya itu seperti masih 40 tahun. Wow, itu karunia Tuhan. Lalu karunia Tuhan yang kedua, tadinya waktu saya masih jadi istrinya Pak Damanik, badan saya itu udah seperti nenek-nenek. Nenek-nenek artinya saya keriput. Di tangan saya ini keriput. Sekarang enggak. Saya bilang, kok bisa hilang ya keriputnya? Gitu. Kok bisa hilang gitu. Lalu saya sehat. Artinya pada waktu saya masih jadi istrinya Pak Damanik, setiap jam 3 pagi menjelang subuh, saya selalu sakit kaki saya. Kaki saya itu selalu sakit. Jadi kram yang amat sangat sakitnya gitu. Jadi saya selalu takut tuh kalau jam 3 pagi. Nah sekarang hilang. Tidak ada lagi. Saya mau pakai selimut kek, tidak pakai selimut kek, saya hilang. Lalu satu lagi, karunia mukjizat yang saya dapatkan. Tadinya saya pikir dengan uang pensiun saya tidak akan cukup. Tidak akan cukup untuk hidup, karena harus bayar internet, apa gitu. Ternyata cukup. Saya bisa kasih perpuluhan ke gereja, lalu bisa kursus piano, kursus melukis, itu kan mahal-mahal. Lalu saya juga bisa memberi orang yang tidak punya uang. Jadi saya suka kasih, misalnya saya dapat sembako, saya kasih ke orang yang tidak mampu, karena saya kan nggak pernah masak. Lalu ada orang yang datang ke rumah, dia bercerita dengan keluarganya, saya bilang saya punya baru gajian, mau nggak saya beri uang? Iya mau, ya, saya kasih. Saya heran gitu, setelah saya rajin perpuluhan itu mukjizatnya. Uang saya tuh cukup aja. Saya bingung, oh ternyata kehidupan itu bukan 1 kali 1 atau 1 kali 2 sama dengan 2 ya. Ternyata bukan itu, bukan matematik gitu. Mungkin karena saya selalu berdoa, jadi berkat-berkat. Ada berkat lagi yang luar biasa saya dapatkan. Tanaman saya di luar itu subur-subur. Yang ajaib itu ada satu tanaman yang ajaib. Tanaman suplir gajah. Itu tidak bisa loh tumbuh di daerah Depok. Harusnya di daerah Bogor, karena dia harus daerah dingin. Tetapi di rumah saya dia tumbuh subur. Nah, saya merasa Tuhan sedang berbicara kepada saya, oke Anita, boleh kamu ditinggalkan suami kamu, boleh kamu ditinggalkan anak kamu, tapi kamu berharga untuk saya. Ini, saya berikan, kamu kan suka tanaman, saya berikan tanaman yang subur, saya kasih kamu tanaman yang indah. Makanya setiap saya melihat tanaman saya yang begitu subur, saya kadang-kadang meneteskan air mata begitu. Saya bilang, saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada saya bersyukur, begitu kan. Nah, itu mukjizat yang saya terima. Saya pikir sudah semua poin saya bahas ya. Baik, saya kembalikan waktu kepada Pak Pastor Yusuf Manubulu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Sesuatu yang bisa menguatkan kita dan juga sesuatu yang bisa mencerahkan kita serta menyadarkan kita bahwa mengikut Tuhan adalah hal yang sangat pribadi. Jadi tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur pengaruh, karena di dalam Tuhan Yesus itu semua berdasarkan panggilan. Semua berdasarkan kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan kasih karunia kepada seseorang, sekalipun berlatar belakang yang bertentangan atau bertolak belakang dengan iman kepada Tuhan Yesus,
itu akan menjadi terkalahkan dengan sendirinya. Karena di dalam kehidupan ini sudah pasti yang namanya kebenaran, dialah yang akan menjadi pemenang.